البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan penting seputar syahadatul Rasul. Yang persaksian ini ikhwani fillah yaitu persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak manusia mengucapkannya tapi lalai dari konsekuensinya dan makna yang terkandung di dalamnya. Telah kita ambil berhubungan dengan persaksian ini 3 poin utama yang harus diwujudkan, yaitu apa saja? Indak Iqbal? Mentaati apa saja yang beliau perintahkan, membenarkan apa saja yang beliau khabarkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kemarin kita ambil, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Dipilihnya ijtinab. Apa faedahnya? Kenapa kok tidak menggunakan kata tark? Indak Kasha. Kasha Banjar, Kenapa tidak menggunakan kata tark tapi dengan ijtinab? Taib. Karena penggunaan kata ijtinab itu lebih tandas daripada sekedar tark. Sebab apa? Ijtinab itu meninggalkan dan menjauh. Jadi sesuatu yang menjauh itu kan sudah meninggalkan, berarti apa? Dia juga meninggalkan hal-hal yang akan mengantarkan kepada perkara yang dilarang itu. Oleh karena itulah ijtinabu ma naha anhu wa zajar tidak akan mungkin terwujud sampai dia meninggalkan yang dilarang sekaligus meninggalkan yang masih syubhat. Dan itulah hakikat wara'. Siapa yang hafal perkataan Tawus yang disebutkan kemarin, perkataan bagus. Man ya'ti bih. Baik. Perkataan yang bagus. Mathalul islami kamathali syajaratin fa asluha asy-syahadah wa thamaruha al-wara'. Permisalan Islam adalah permisalan seperti pohon yang pokoknya persaksian, syahadat, dan buahnya adalah wara'. La khaira fi syajaratin la thamara laha wa la khaira fi insanin la wara'a lahu. Sehingga tidak ada kebaikan bagi suatu pohon yang tidak ada buahnya. Demikian pula tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak memiliki sifat wara' padanya. Maka ini diingat-ingat. Di antara contoh yang sangat jelas akhwani fillah bagaimana wara' dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada kisah ditemukannya sebutir korma di pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wara' beliau khawatir korma itu dari
harta sedekah, beliau enggan untuk memakannya. Inilah anqalibu ila ahli fa'ajidu tamarah saqitatan ala firashi fa'arfa'uha li'akulaha thumma akhsha an takuna sadaqatan fa'alqaituha fa'ulqiha. Sungguhnya aku kembali kepada keluargaku, kemudian aku mendapati sebutir kurma jatuh di pembaringanku, kemudian aku angkat untuk aku makan, tapi kemudian aku khawatir kurma itu dari harta sedekah, maka aku pun melemparkannya, itu tidak jadi dimakan. Nah, ini wara' yang luar biasa pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk sebutir kurma saja beliau berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam mulut ini sesuatu hal yang syubhat. Nah, selama itu bukan perkara yang sangat jelas kehalalannya, ikhwani fillah, yang kita aman ketika mengambilnya, maka jangan seseorang menjadikan dirinya jatuh dalam hal-hal yang apa? Hal-hal yang rentan untuk tercebur dalam keharaman. Namun pada zaman ini yang haram saja banyak ditabrak, banyak seseorang mengorbankan diri untuk mendapatkannya, apalagi hal-hal yang masih syubhat seperti itu. Banyak sekali metode-metode muamalah yang ada. Seseorang kalau memiliki keraguan, nah sebelum betul-betul jelas hal itu, ikhwani fillah, merupakan apa? Perkara yang diperbolehkan, maka jauhi. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Itu kaidahnya. Seorang yang jatuh pada syubhat itu sangat rentan untuk jatuh dalam perkara yang haram. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, berhubungan dengan konsekuensi syahadatul Rasul, yaitu wa alla yu'badallah illa bima syara'. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Maksudnya apa, ikhwani fillah? Pada kalimat ini Syekh rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya persaksian syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tidak akan mungkin terwujud kalau tidak mewujudkan hal ini, yaitu seseorang ketika beribadah kepada Allah, dia hanya beribadah dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muballigh anillah, penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah wasithah yang wajib kita tetapkan, karena di sana ada dua wasithah yang hukumnya bertolak belakang 180 derajat. Nah, wasithah yang pertama adalah wasithah yang wajib untuk kita tetapkan. Siapa saja yang menolaknya maka dia kafir. Yang kedua, wasithah yang wajib kita tiadakan. Siapa saja yang menetapkannya maka dia musyrik. Wasithah yang pertama atau perantara. Jadi perantara itu ada dua jenis. Dan perantara yang pertama atau wasithah yang pertama yang wajib kita tetapkan adalah apa? Wasithah fi tablighir risalah atau fi tablighis syariah. Perantara dalam penyampaian syariat, perantara dalam penyampaian risalah, maka ini wajib kita tetapkan. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa mengambil syariat itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah menetapkan adanya wasithah antara Allah dengan para manusia, yaitu para rasul. Para rasul ditunjuk sebagai perantara antara Allah dengan
manusia, tapi perantara dari sisi apa ini? Kasya. Perantara apa? Karena kalau ini kalian salah paham, bisa repot. Perantara apa? Perantara dalam penyampaian risalah, penyampaian syariat. Nah, siapa saja yang tidak mengimani hal ini, akhwani fillah, maka dia na'am kafir. Kenapa? Karena tidak beriman dengan diutusnya para rasul. Nah, diutusnya para rasul. Wajib kita menetapkan wasithah jenis ini. Karena manusia tidak akan mengetahui bagaimana tata cara beribadah kecuali melalui bimbingan Rasul yang diutus kepada mereka. Dan yang diutus kepada kita yaitu Nabi kita yang utama, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasithah yang kedua, ikhwan, perantara yang kedua, yaitu perantara yang tidak boleh kita tetapkan, yaitu perantara dalam ibadah. Wasithah dalam ibadah. Nah, kalau dalam ibadah tidak boleh seseorang menjadikan di sana perantara antara dia dengan Allah. Kapan saja seorang mengada-adakan perantara dalam ibadah antara dia dengan Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Misalnya dia mau beribadah kepada Allah, butuh perantara para wali, butuh perantara para nabi dalam beribadah. Ini tidak benar. Ini jatuhnya dalam syirik. Nah, dua wasithah ini akhwani fillah harus kita ketahui perbedaan hukumnya dan hakikatnya. Ya. Wasithah yang pertama wajib kita tetapkan, yaitu wasithah dalam penyampaian syariat. Karena kita tidak mengambil syariat ini langsung dari Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala utus para rasul untuk menyampaikan risalah. Nah, ini wajib kita tetapkan. Kalau kita tidak menetapkan, maka terjatuh dalam kekufuran waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, wasithah dalam ibadah. Ini hukumnya bagaimana Pak Alvin? Pak Andin? Ditetapkan atau tidak? Wasithah dalam ibadah. Kita boleh menetapkan adanya wasithah dalam peribadatan tidak? Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena seorang beribadah kepada Allah langsung. Ya tidak. Tidak ada perantara padanya. Kalau seorang menetapkan perantara dalam ibadah, hukumnya apa? Syirik. Nah, ini bedakan akhwani fillah dua jenis wasithah. Nah, sekarang berhubungan dengan poin yang keempat ini, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, berhubungan dengan penetapan wasithah yang jenis pertama tadi, yaitu wasithah dalam penyampaian risalah. Dan mengenai peribadatan akhwani fillah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga yang lainnya dari para a'immah, bahwasanya al-aslu fil ibadat at-tauqif, fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah taala. Hukum asal dalam ibadah-ibadah adalah at-tauqif, yaitu berhenti pada dalil. Maka tidaklah disyariatkan dari jenis-jenis ibadah itu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa illa dakhalna fi ma'na qoulihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Dan jika kita tidak mau berhenti pada dalil, kita mengada-adakan peribadatan sendiri, maka akan masuk dalam cakupan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura yang disebutkan tadi. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi mereka di dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Oleh karena itulah Ibnul Qayyim ikhwani fillah menyebutkan dengan ibarat yang lebih ringkas lagi. Beliau katakan al-aslu fil ibadatil butlan hatta yakuma dalilun alal amr. Hukum asal dalam peribadatan itu adalah butlan, yaitu apa? Batalnya ibadah tersebut, yaitu batilnya ibadah itu sampai tegak dalil yang menunjukkan ibadah itu diperintahkan. Maka seseorang kalau belum mengetahui dalil suatu ibadah, ya cari. Naam, agar dia beribadah di atas bayyinah. Perkara berikutnya yang butuh kita ketahui setelah kita tahu bahwasanya hukum asal dari suatu ibadah adalah tauqif. Mana tauqif apa? Berhenti pada dalil. Maka untuk menetapkan ibadah ikhwani fillah, naam, menetapkan ibadah itu harus seseorang mendapatkan dalil yang bisa menetapkan itu sebagai ibadah dari dua sisi. Atau dengan kata lain, thubutul ibadah yatawaqqafu 'ala dalili min jihatain. Tetapnya suatu ibadah berhenti pada suatu dalil dari dua arah. Maka harus kita lihat dua arah ini ada tidak pada ibadah yang mau kita lakukan. Nah, setelah belajar ini antum terapkan setiap ibadah yang antum mau lakukan ikhwani fillah, terapkan dua arah yang disebutkan nantinya ini ada tidak pada ibadah yang mau kulakukan. Yang pertama, thubutud dalil dali ala masyru'iyyati tilkal ibadah, yaitu tetapnya dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya ibadah tersebut. Yang pertama, itu tetapnya dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya ibadah tersebut. Berarti kalau dalilnya harus sabit, maka kalau dari Al-Quran jelas, ya tidak ada yang dhaif padanya. Kecuali kalau riwayat-riwayat yang syadzah, maka tidak boleh dibangun di atasnya istimbat. Karena riwayat yang syadzah, riwayat yang lemah. Kemudian kalau itu sunnah ikhwani fillah, maka kita harus melandaskan ibadah pada sunnah yang sabitah, baik itu sahih maupun hasan dari sisi periwayatan. Oleh karena itulah tidak boleh seorang membangun ibadah berdasarkan mimpi-mimpi, sebagaimana ibadahnya orang-orang ahli tasawuf, membangun ibadah mereka berdasarkan mimpi. Mimpi bertemu dengan gurunya, disuruh untuk menyembelih kambing 10 misalnya, hanya berangkat ke kuburan menyembelih kambing sebagai bentuk peribadatan. Tidak boleh membangun ibadah di atas mimpi-mimpi atau menurut mereka wangsit dan seterusnya, atau dengan perasaan, tidak boleh. Tapi harus dibangun di atas dalil yang sabit yang menunjukkan disyariatkannya ibadah yang mau dilakukan. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua yang harus ada yaitu thubutud dalil dal ala sifati hadhil ibadah wa kaifiyatiha. Thubutud dalil dal ala sifati hadhil ibadah wa kaifiyatiha, yaitu tetapnya dalil yang menunjukkan atas sifat ibadah ini dan tata caranya. Kalau tadi yang pertama apa? Kita harus mendapatkan dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya, ya tidak? Sudah dapat, disyariatkan untuk sholat. Tapi belum cukup ikhwani fillah kita dapat dalil disyariatkan untuk sholat. Nah, kenapa? Karena kita tidak akan bisa melaksanakan sholat kalau tidak mendapati dalil yang menjelaskan tentang tata caranya. Maka unsur yang kedua harus dipenuhi, yaitu mendapatkan dalil
yang menjelaskan tentang sifat dan kaifiyah ibadah itu. Apabila dua perkara ini luput, maka amalan tersebut ikhwani fillah tidak bisa ditetapkan sebagai suatu ibadah. Contohnya misalnya, suatu perkara yang luput darinya dua syarat sekaligus. Luput darinya dua syarat sekaligus. Misalnya apa? Seorang membuat tata cara ibadah tersendiri. Membuat tata cara ibadah dengan setiap hari ini, misalnya hari Senin, dia pergi ke suatu tempat, kemudian bersemedi di situ, selama 1 jam misalnya, dengan niatan ibadah. Ini tidak dikatakan ibadah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Juga tidak ada dalil yang menunjukkan tata cara seperti itu dalam ibadah. Kemudian dalil yang atau contoh sekarang untuk yang hilang salah satunya, yang kemungkinan hilang salah satunya berarti apa? Unsur yang kedua, ya kan? Kalau unsur yang pertama jelas ya kawan, kalau unsur pertama hilang maka jelas tidak disyariatkan ibadah itu. Tapi terkadang unsur pertama ada, tapi unsur keduanya hilang atau tidak didapati dalil. Unsur pertama apa tadi, Maulana? Harus dapat dalil yang menetapkan itu disyariatkan, ya tidak? Misalnya, dalil salat, taib, salat zuhur disyariatkan tidak? Disyariatkan. Salat 5 waktu disyariatkan, jelas dalilnya banyak. Tapi luput darinya kaifiyah yang benar. Luput darinya kaifiyah yang benar. Kemudian dia misalnya menambahkan pada salat zuhur 1 rakaat misalnya. Taib, disyariatkan salat zuhur, tapi dia dalam menunaikannya tidak sesuai dengan apa? Dengan dalil. Maka luput darinya unsur yang kedua. Taib. Salat zuhur kok 6 rakaat dengan sengaja. Salat zuhurnya sabit, dalilnya jelas. Tapi 6 rakaat ini kaifiyahnya tidak ada dalil seperti itu. Paham? Maka siapa saja melakukan salat seperti itu tertolak atau diterima? Tertolak, dan dia telah mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama. Ini contohnya. Dan bid'ah ikhwanifillah itu segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik contoh secara asalnya maupun dalam kaifiyahnya, maka mesti padanya luput salah satu dari dua perkara ini. Kalau tidak kedua-duanya, maka salah satunya. Contohnya misalnya ibadah pada maulud Nabi, bid'ah maulid. Ini hilang darinya 2 unsur atau 1 unsur saja? Kedua-duanya. Karena tidak ada dalil sama sekali yang menetapkan disyariatkannya memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, ini dipahami dengan baik akhwani fillah, maka seseorang akan paham mana-mana ibadah yang memang dituntut untuk dia memperbanyak dan menjaganya, dan mana-mana yang manusia menganggapnya ibadah padahal itu hakikatnya merupakan perkara yang diada-adakan yang disebut bid'ah di dalam syariat ini. Dan kalimat Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, jelas untuk kita dalam beragama adalah ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya apa? Indak ya Arin. Dari Al-Quran tentang wajibnya ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Naam. Dalil yang lain? Indak Talha. Taib, ayat di surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ini adalah ayat pokok tentang apa? Peneladanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya, perbuatannya maupun keadaan-keadaannya. Adapun dari sunnah, di antara yang paling masyhur di sisi kalian apa? Indak dalil dari As-Sunnah. Hudzaifah. Naam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ini sangat tegas ya kawan, untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kita pegang erat-erat dan gigit sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan pada berpegang teguh dengan sunnah, seseorang akan mendapatkan kebenaran dalam beramal dan diterimanya amalan itu. Dan ini jelas setelah kita lewati berkali-kali, karena amalan tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terkumpul padanya berapa syarat? Indak ya Mujahid, aina Mujahid? Berapa syarat diterimanya amal? 2, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, ikhlas dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adapun mutaba'ah dalilnya Naam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini setiap sunni jangan sampai lalai ikhwan. Kita mau beramal, timbang dulu dengan 2 hal ini. Ikhlasnya bagaimana, mutaba'ahnya bagaimana. Untuk mutaba'ah antum timbang 2 unsur tadi. Nah, mutaba'ah itu apakah asalnya sudah disyariatkan sesuai dengan dalil, atau dengan kata lain antum bertanya-tanya apakah ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Kemudian yang kedua bertanya lagi, apakah tata cara yang seperti ini memang sesuai dengan apa yang disyariatkan atau tidak. Baik. Nah, ini 4 unsur yang harus dipenuhi ya kawan, untuk seseorang betul-betul mewujudkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah terpenuhi itu, hendaknya dia menjaga jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang membatalkannya. Perkara yang membatalkan persaksian syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kita melihat secara global ikhwan, kembali pada 2 perkara pokok. Dan sekarang pembahasan terakhir ini berhubungan dengan syahadatul Rasul. Nah, yaitu nawaqid syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Pembatal syahadatul Rasul.
terdiri dari dua hal pokok. Yang pertama, at-ta'nu fi syakhsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah celaan pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membatalkan persaksian dia. Walaupun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1000 kali tidak bermanfaat, ikhwanifillah. Karena terbatalkan dengan celaan dia terhadap kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mencela kepribadian Nabi atau hal-hal yang berhubungan dengan pribadi beliau, maka dia telah kufur dalam keadaan serius ataupun main-main. Sebagaimana berhubungan dengan sebab turunnya ayat di surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang munafik, mereka akan mengatakan hanyalah kami bincang-bincang, main-main dan bersenda gurau. Ayat ini berhubungan dengan kisah orang-orang munafikin yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada perjalanan di perang Tabuk. Nah, seorang dari kalangan munafikin mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsinan wal ajbana 'inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Ya, kami tidak melihat orang-orang yang semisal dengan qurra' kita ini. Yang dimaksud adalah siapa? Rasulullah dan para sahabat ahli qiraat. Mereka itu orang yang paling tamak dalam makan, paling rakus. Urusan perut paling rakus. Urusan lisan paling pendusta. Kemudian urusan perang paling pengecut. Ini adalah celaan yang luar biasa untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Didengarlah perkataan itu oleh sebagian sahabat dan dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, turunlah ayat tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu berolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Perkataan qad kafartum menunjukkan apa? Sebelumnya mereka ada iman. Qad kafartum ba'da imanikum. Hal ini jelas akhwanifillah menunjukkan bahwasanya perbuatan itu perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir. Berolok-olok tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati jangan sampai seorang terjatuh dalam perkara yang mencelakakan ini. Dan dinukilkan ijma' di antaranya oleh Muhammad ibnu Sahnun, ulama di abad ketiga. Beliau wafat tahun 256 dari kalangan imam-imam madhab Maliki. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Sarimul Maslul, ajma'al ulama ala anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutanaqqis lahu kafirun. Jadi mencela Rasul, meremehkan atau menghina Rasul ini kafir, menjadikan pelakunya kafir. Para ulama telah berijma bahwasanya orang yang mencela Rasul dan mutanaqqis, yaitu meremehkan atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya kafir. Wal wa'id ja'a alaihi bi'adzabillahi lahu, dan ancaman datang atasnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu 'indal ummatil qatl, dan hukum orang seperti itu di sisi umat ini adalah untuk dibunuh. Untuk dibunuh, ya. Bahkan sampai beliau katakan, wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kafar. Siapa saja yang ragu tentang kekufuran
yang seperti ini dan tentang azab yang diancamkan, maka dia pun kafir, yaitu terjatuh dalam kekufuran. Kenapa? Karena sangat jelas seorang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya kafir. Kenapa, ikhwan? Dikarenakan orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan padanya 3 hak. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Secara otomatis dia mencela Allah. Kenapa? Karena orang yang seperti itu berarti apa? Kufur terhadap utusannya dan memusuhi utusannya. Juga yang kedua sekaligus berarti dia mencela terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada Rasul tersebut. Kemudian sisi yang ketiga yang berhubungan dengan hak Allah, dikarenakan celaan kepada Rasul merupakan celaan terhadap uluhiyah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengutusnya. Sedangkan hak yang kedua yaitu hak jami'il mu'minin. Kalau tadi berhubungan dengan hak Allah, penjelasannya diingat-ingat tadi ada 3 unsur. Kemudian hak yang kedua hak keseluruhan kaum mukminin. Kenapa? Dikarenakan kebaikan yang dirasakan oleh kaum mukminin yaitu sebabnya adalah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan kebaikan ini, akhwani fillah, jalannya adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah mubaligh yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mencela orang yang menjadikan sebab kebaikan ini, berarti apa? Juga secara otomatis menyakiti kaum mukminin secara umum. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi adalah orang yang lebih dicintai oleh orang-orang yang beriman melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Berarti ketika seorang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam secara otomatis menyakiti kaum mukminin secara keseluruhan. Berarti apa? Dosanya luar biasa. Ini konsekuensi berat. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan hak Rasul itu sendiri. Berhubungan dengan hak Rasul itu sendiri. Kenapa? Karena mencela beliau berarti apa? Menodai kehormatan beliau. Dan ini merupakan kezaliman. Kalau terhadap manusia biasa saja hal ini dilarang, apalagi terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kepribadian beliau termasuk apa? Termasuk pembatal Islam. Yang dalam permasalahan kita terkhusus membatalkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pembatal yang kedua, at-ta'nu fi ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala. Celaan terhadap apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, celaan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perincian kalau mau dirinci pun luas, ya, Pak. Seperti seorang mendustakan hal-hal yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Maka ini merupakan bentuk kekufuran. Atau membenci sebagian yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengamalkannya tapi membenci, itu masuk dalam apa? Dalam nawaqid, dalam pembatal syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yang insyaallah ta'ala perincian secara lebih detail akan kita bahas dalam nawaqidul Islam. Tapi yang berhubungan dengan syahadatul Rasul, kembalinya pada 2 perkara ini diingat-ingat. Apa itu tadi? Apa Pak Agus? Yang pertama, pembatal syahadatu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, celaan pada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nah, celaan pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Itu diingat-ingat. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.